zon politikon, sebuah adagium yang sering dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Disinilah fungsi dari pemikiran kritis ataupun yang sering disebut dengan critical thinking, penggunaan logika yang sesuai pada tempatnya untuk menyaring, memfilter. Logika di sini akan bermain untuk memfilter mana pengetahuan dan mana kebohongan. Salah satu problem yang ada di kita dalam politik dan hukum kita adalah public ethics-nya. Public ethics para politisi yang pada akhirnya adalah pembuat produk hukum buruk. Mengapa saya katakan buruk? Ini dapat dilihat dari terciptanya proses legislasi produk hukum Omnibus Law. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrijen Channel. Kali ini kita sudah hadirkan dua narasumber yang sangat potensial sekali. Salah satu narasumber yang kita jemput langsung ini, kita ambil waktunya karena beliau saat ini pulang ke Aceh Timur. Beliau adalah putra Aceh Timur yang merupakan potensi Aceh Timur yang luar biasa. Namun beliau saat ini sudah bertugas di peneliti Direktorat Pengembangan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai peneliti muda, dan saat ini mungkin pulang sebentar Bang ya. Pulang menjenguk orang tua sebentar. Nah, harapan kita beliau setelah penelitiannya ataupun setelah bekerja di sana berharap untuk pulang ke Aceh Timur agar bagaimana bersama-sama dengan kita untuk membangun Aceh Timur. Nah, beliau juga seorang penulis. Salah satu buku yang sudah dituliskan oleh beliau adalah Bunga Rampai Pemikir Kritis. Nah, buku ini sudah beredar di masyarakat Bang ya, sudah diedarkan ya? Sudah diedarkan dan saat ini sudah 500 eksemplar yang terjual. Oke. Dan kalau misalnya kita dapatkan buku ini di mana sekarang Bang? Bisa? Untuk saat ini bisa di Penerbit Gemala melalui Instagramnya @penerbitgemala atau mungkin melalui WA dari Penerbit Gemala. Oke. Nah, berikut juga kita sudah hadirkan salah satu dan tidak asing lagi sebenarnya di Aceh Timur. Beliau adalah tokoh agama, salah satu tokoh agama di Aceh Timur, yaitu Tengku Fadli, dan sehari-hari beliau bertugas di kantor urusan agama, dan saat ini kita jemput dan kita undang ke sini untuk bagaimana menggali dan mengambil ilmu beliau. Beliau juga saat ini sangat care terhadap Jufrijen Channel, dalam mengembangkan Jufrijen Channel, karena di Jufrijen Channel ini lebih banyak melakukan edukasi dan memberikan informasi positif terhadap masyarakat. Terima kasih Pak Fadli telah mendukung dan menjemput Bang Muammar sehingga hari ini kita bisa berdiskusi ria bersama. Ya, makasih Pak. Dan kita mungkin minta Bang Muammar sebentar opening statement di awal, mungkin 3 menit di awal dulu Bang. Gimana cerita kisahnya di Malang, pengalamannya selama penelitian ini gimana Bang kira-kira? Ini kalau kita cerita di Malang ini bakal panjang dan juga bakal rindu dengan udara-udara sejuknya kota Malang ya. Apalagi saya di Malang adalah penerima beasiswa dari Muhammadiyah. Alhamdulillah saya menerima beasiswa dari Muhammadiyah untuk melanjutkan studi magister ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah saya selesaikan dalam jenjang waktu 1 tahun 4 bulan dengan judul tesis yang saya angkat adalah efektivitas pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di Aceh. Judul tesis ini berangkat dari kegelisahan saya yang setiap kali saya pulang ke ID, khususnya Aceh Timur ya Pak, saya melihat hampir setiap kali dan setiap saat saya pulang, setiap Jumat pasti ada eksekusi pidana cambuk. Dan itu menjadi kegelisahan bagi saya. Rupanya ternyata
pelaksanaan pidana cambuk tidak menunjukkan ke arah yang efektif. Timbul pertanyaan dari saya, apa yang salah? Makanya dalam penelitian tesis saya angkat isu tersebut yang sangat didukung oleh pembimbing saya, yakni Prof. Tongat. Beliau sangat menghargai ketika saya mengangkat isu tersebut, walaupun waktunya bakal sangat lama. Pak Fadli, kita sekarang mengangkat tema tentang millennial critical thinking dan omnibus law. Nah, mungkin dari pandangan dari sisi agama sendiri melihat masyarakat kita, khususnya mungkin di Dayah juga, sebenarnya di Dayah lebih secara konsepnya lebih bagaimana berpikir kritis di awal gitu. Lebih misalnya dari sekolah, dari umur 12 tahun sampai ke dari umur 6 tahun sampai ke 12 tahun, dari SD sampai ke SMA, dia hanya mampu untuk lebih tepatnya menghafal. Tapi kalau nggak salah saya, di Dayah sudah coba banyak membangun diskusi-diskusi kritis di dalam Dayah itu sendiri. Nah, Tengku Fadli, bagaimana melihat itu sendiri, Tengku Fadli? Terima kasih. Berbicara konsep critical thinking, sebenarnya di dalam Islam itu justru menganjurkan, justru mensupport kita untuk ke arah itu. Memang banyak sekali ayat-ayat yang merangsang untuk berpikir kritis. Awal-awal ayat saja turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan perintah untuk membaca. Membaca itu kan sebuah awal jalan untuk berpikir kritis. Jadi membaca dengan semua yang ada. Kemudian banyak sekali ayat-ayat juga yang menyinggung tentang ataupun merangsang kita umat Islam untuk berpikir berpikir kritis. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak tidak berpikir? Kemudian ada potongan lain, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala, dan seterusnya, yang turun. Dan banyak sekali ayat-ayat sebenarnya yang merangsang umat Islam itu untuk berpikir lebih kritis terhadap sebuah gejala-gejala. Dan semangat berpikir itu juga sudah ditonjolkan jauh-jauh hari, di mana banyak produk-produk ilmu lahir dari proses berpikir, ijtihad para ulama, sehingga ada kodifikasi fikih, ada berbagai persoalan. Nah, mengenai yang ditanyakan tadi oleh Bang Jufri, bahwa di awal-awal itu ada semacam seolah-olah itu tidak mengarah kepada berpikir kritis, ada pola-pola hafalan. Sebenarnya pola-pola hafalan itu adalah untuk membangun sebuah alat untuk berpikir kritis. Jadi kritis itu kan bukan lepas, dia harus punya aturan-aturan bermain. Sehingga kalau tidak punya sebuah alat, sebuah media untuk berpikir, maka pikirannya itu akan lepas, dia akan tidak tertuntun. Karena berpikir yang medianya akal itu sebenarnya di dalam Islam itu tidak boleh lepas juga daripada petunjuk wahyu. Maka di dalam di dalam sebuah kebiasaan, terutama sekali pembelajaran kita di tempat kita, katakanlah di Dayah, itu memang awal-awalnya dianjurkan untuk memahami ilmu alat itu sendiri. Karena dengan ilmu alat itu sendiri nanti akan mengarah bagaimana melihat persoalan, bagaimana kalau bahasa hukum di Islam itu mengistimbatkan sebuah hukum, dia kan harus punya sebuah alat-alat tersendiri. Saya pikir demikian. Artinya kita garis bawahi kembali bahwa berpikir kritis itu di dalam Islam malah dianjurkan. Karena banyak sekali ayat-ayat, bukan hanya berpikir terhadap persoalan agama dalam arti agama persoalan ibadah mahdzah saja, tapi persoalan-persoalan lain juga dimotivasi untuk hal tersebut. Ayat-ayat yang lahir yang melahirkan
ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang lain. Artinya bukan hanya berpikir kritis ataupun menggali keilmuan bukan hanya pada persoalan-persoalan ibadah saja. Kembali saya lanjutkan saya garis bawahi ulang bahwa tidak ada salah di dalam proses awal-awal pembelajaran di dalam apa yang sedang kita lihat di tempat kita, otomatis di Dayah itu kan awal-awalnya ada semacam hafalan-hafalan tertentu. Bukan itu maksudnya tidak mengajak ataupun memotivasi si anak atau memotivasi si pelajar atau santri untuk tidak berpikir kritis. Justru si anak ataupun si peserta itu disiapkan untuk punya sebuah bekal, sebuah media untuk nantinya ketika berpikir kritis dia tidak lari dari kaedah-kaedah keilmuan itu sendiri. Saya pikir demikian. Dia akan lebih jelas akan disampaikan secara teorinya oleh Adinda Amar. Oke, makasih Pak Patli. Bang Mamar menyelesaikan magisternya 1 tahun 4 bulan. 4 bulan ya, luar biasa. Capaian yang luar biasa. Nah, penelitian tesisnya terhadap terhadap efektivitas pelaksanaan pidana cambuk. Terhadap itu ya. Nah, dan kita lihat sekarang juga pidana cambuk juga hanya secara kritis. Nah, ini pemikiran kritis. Secara kritis saya lihat hanya sebuah formalitas tapi tidak berefek jera pada penerima hukuman itu sendiri. Kalau saya lihat ya, mungkin bisa Bang kritisi. Nah, Bang, apa itu sebenarnya critical thinking? Ya. Kemudian Bang, kita melihat secara sering sekali untuk dapat membedakan antara pengetahuan opini menyangkut dengan opini yang tumbuh secara eksponensial ini kemudian menyangkut dengan apakah dunia pendidikan selama 12 tahun dari mulai SD sampai dengan SMA kita kebanyakan diberi materi-materi oleh guru-guru itulah adalah hafalan. Tadi tidak mengupayakan bagaimana misalnya sebuah contoh radio ditemukan yang banyak dipertanyakan di dalam kaji ulangnya adalah siapa penemunya, kemudian dan bagaimana radio itu ditemukan kadang-kadang tidak gitu. Nah, bagaimana upaya ini dipersiapkan oleh ataupun pendidikan kita yang masih salah atau metodenya yang salah atau bagaimana? Mungkin nanti Abang bisa kembangkan. Dan satu lagi Bang, menjadi pertanyaan yang rangkum ini. Dunia kita adalah saat ini penuh dengan hoax. Kenapa sekarang kalau menurut pemikiran saya adalah kenapa masyarakat cepat sekali menerima hoax adalah karena itu tadi Bang. Kalau misalnya masyarakat kita hanya tamatan sampai SMA, kemungkinan dia tidak mampu mengolah informasi, tidak mampu mengevaluasi informasi tersebut. Setiap informasi yang masuk ya diterima dengan mentah walaupun itu pembohongan atau segala macam. Nah, bagaimana menurut pandangan Abang sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan apa itu critical thinking. Saya ingat ketika saya awal kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu di dindingnya itu tertulis dengan besar Zon Politikon, sebuah adagium yang sering dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Sehingga menurut saya cara berpikir ataupun berakal ataupun menggunakan pikiran adalah salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan binatang. Lantas, saya juga berpikir kembali setelah banyak mendapatkan pengetahuan, berpikir yang bagaimana yang diharapkan. Bukan hanya berpikir, tetapi juga berpikir secara kritis, mempertanyakan sesuatu. Ini coba menjawab, apa yang membedakan antara pengetahuan dan opini. Pengetahuan itu didapatkan berdasarkan dengan metodologi. Ada cara, ada sarana, yakni suatu cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, ya, yang disebut dengan metodologi.
Tetapi opini itu adalah suatu pengetahuan yang didapatkan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah opini itu benar atau tidak? Nah, karena ada opini yang benar, yang berisi tentang pengetahuan, ada opini yang berisi tentang kebohongan. Disinilah fungsi dari pemikiran kritis ataupun yang sering disebut dengan critical thinking, penggunaan logika yang sesuai pada tempatnya untuk menyaring, memfilter. Logika di sini akan bermain untuk memfilter mana pengetahuan dan mana kebohongan. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Jufri, apakah pendidikan kita salah? Saya tidak ingin menyalahkan sistem pendidikan secara keseluruhan, karena saya sependapat bahwa salah satu upaya mendapatkan pemikiran kritis itu tidak hanya melalui sarana pendidikan. Dengan membaca tidak hanya di pendidikan formal, boleh juga di pendidikan informal. Makanya saya ingin mengajak para teman-teman, khususnya di Aceh Timur, bangkitkan literasi. Kenapa? Literasi itu menjadi dasar atau pondasi untuk adanya pemikiran kritis. Seperti yang dikatakan oleh Pak Fadli, di daerah-daerah dikembangkan dulu, diajarkan dasar-dasarnya, dikuatkan pondasinya. Mengapa di daerah-daerah diajarkan dasar-dasar tentang keagamaan? Ini diperlukan agar santri-santri ataupun warga daerah mengerti ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh logika. Nah, ini yang perlu kita dasari. Yang kurang di kita adalah literasi. Tingkat baca secara nasional kita rendah. Saya sanksi untuk tingkat baca di Aceh Timur. Soalnya belum saya temukan penelitian yang mengatakan berapa tingkat baca di Aceh Timur. Mungkin Bang Jufri bisa melakukan penelitian bersama teman-teman. Baik. Menyangkut tentang hoax, yakni adalah ketidakmampuan publik terhadap memfilter informasi yang masuk, kebenaran informasi yang masuk kepada dia. Itu berada di cara berpikir mereka. Mengapa saya katakan begitu? Fungsi logika adalah memfilter informasi yang masuk, menyaring. Itu yang dikatakan oleh Blammer. Blammer mengatakan bahwa salah satu fungsi dasar logika adalah memfilter setiap informasi yang masuk kepada diri kita sendiri. Informasi itu kita saring benar-benar, baru kita sebarkan. Yang terjadi di masyarakat kita adalah penyebaran opini yang berindikasikan ke hoax. Tidak ada kebenaran. Ada, tapi nilai kebenarannya kecil. Yang ketika disalah tangkap oleh pihak-pihak yang pola berpikirnya rendah, itu langsung dipercayai. Nah, sehingga ini yang menimbulkan kegaduhan publik. Baik, Bang Muammar, kita lihat logika harus menjadi sebuah landasan. Kan seperti yang diceritakan tadi. Bagaimana dalam sebuah informasi itu bukan hanya diterima secara mentah-mentah, logika juga harus bermain. Iya. Nah, kalau kami bilang dulu dalam menyusun sebuah program dengan log frame-nya gitu kan. Logika berpikirnya gitu. Nah, sangat-sangat seperti Abang bilang tadi bahwa kondisi kita, masyarakat kita ini sangat-sangat minim dalam membaca literatur yang ada. Kalau kita sebutkan kita buta huruf misalnya ya, saya dulu pernah membantah beberapa peneliti dari luar bahwa dikatakan masyarakat Aceh hampir sekian persen buta huruf. Saya bantah. Kenapa? Karena masyarakat Aceh itu tidak ada yang buta huruf kecuali anak yang belum sekolah. Kenapa? Karena dia buta huruf secara Latin iya, tapi dia mampu hampir 100% masyarakat Aceh mampu membaca kitab dengan Al-Quran. Dan rata-rata orang-orang tua dia tidak bisa membaca dengan Latin tapi dia bisa membaca Arab gitu. Nah, maka saya bilang nggak ada di Aceh itu orang yang buta huruf gitu. Saya bantah itu. Nah, kembali lagi ke logika itu tadi, Bang. Sebenarnya informasi yang diterima
sering sekali menjadi sebuah yang tidak dengan logika, akhirnya akan menjadi sebuah ego sektoral, Bang. Ego ke masing-masing pribadi, seolah-olah informasi itu sudah benar-benar betul-betul benar gitu kan. Nah, bagaimana konsep agar kaum milenial ini mampu menghilangkan egonya dan bisa menciptakan logikanya, kalau logika berpikirnya agar lebih mampu menganalisa, mampu mengevaluasi. Metodenya kira-kira menurut Abang gimana? Baik. Jika berbicara tentang metodologi, ketika berbicara tentang metodologi pemikiran kritis, maka hal yang pertama menjadi dasar atau pondasi yakni adalah literasi. Nah, mengapa demikian? Literasi menjadi acuan pembanding ketika sebuah informasi diterima oleh setiap individu. Individu akan langsung menganalisis apa yang dia baca, informasi yang masuk, ataupun informasi yang dia dapatkan dengan literasi-literasi terdahulu yang pernah dia baca. Saya sering katakan bahwa minat baca kita, khususnya Aceh Timur, ini sangat rendah. Ini saya sayangkan. Saya di Malang, saya lihat diskusi-diskusi itu hidup di warung kopi. Diskusi di kita, warung kopi penuh dengan debat-debat kusir yang tidak ada intinya. Ketika saya katakan tidak ada intinya, ini terlalu vulgar. Dan artian mereka hanya mengatakan hoaks, kebohongan. Bukan maksud saya begitu, tetapi diskusi-diskusi ilmu pengetahuan tidak terjadi di warung kopi di Aceh. Nah, itu yang saya sayangkan. Di luar, teman-teman di Jogja, di Bandung, di Malang, itu sering mengatakan, teman-teman Aceh itu sering mengatakan bahwa minat baca kita rendah. Sehingga diskusi tidak akan terjadi. Ketika diskusi pun terjadi, itu diskusi-diskusi kusir, debat-debat kusir. Dia tidak ada dasar. Ketika kita katakan dasar kita ini, dia akan membantah dengan ego. Ego sektoral. Seperti yang dikatakan oleh Bang Jufri, bagaimana cara untuk mengikis ego sektoral dari setiap individu kita. Kembali lagi, seperti yang saya katakan pertama, bahwa literasi menjadi acuan dasar. Nah, mungkin kita sama-sama kita kampanyekan ini, bisa kita katakan kepada eksekutif untuk mengkampanyekan minat baca kita. Bang, sebenarnya apa yang Abang utarakan tadi, konsep kita diskusi hari ini di warung kopi ini, saya konsepkan ke arah itu. Bagaimana menjadi dari sebuah isu hanya sekedar debat kusir, kita coba untuk mencari formatnya agar diskusi seperti ini itu bisa diterima. Tapi kita coba memulai. Iya. Mungkin saya berharap Abang juga pulang untuk bisa kita sama-sama memulai di Aceh Timur untuk perubahan itu gitu. Tapi pelan-pelan kita akan coba, Bang. Ini konsep menurut saya dan menurut pemikiran teman-teman dan dari beberapa dinas saya coba hadirkan kemari. Mereka mengatakan bahwa ini konsep yang sangat efektif dalam mengubah pola pikir masyarakatnya kan. Benar. Nah, Bang, kita lanjut, Bang, ya. Bagaimana Abang melihat politik dan hukum itu sendiri ya? Sekarang udah mau menyelesaikan S3-nya, Bang ya? Tahun ini saya sedang mempersiapkan untuk lanjut studi doktor. Ya. Yang rencananya bakal saya lanjut di Malaysia, dan insya Allah tahun depan saya akan memulainya. Tapi harus pulang, Bang. Kalau semua berpendidikan nggak pulang, saya yakin daerah kita akan tertinggal terus gitu. Bagaimana? Memang itu sebuah konsekuensi kita ya. Kita pulang, kita nggak berkembang, nggak kita pulang, daerah nggak berkembang. Itu pilihan yang sangat sulit, Bang. Tapi ya, nah, Bang, bagaimana melihat politik dan hukum itu sendiri, Bang, dari posisi sekarang? Karena di situ saya lihat hanya sebuah formalitas yang terjadi, hanya sebuah lebih pada formalitas lah, tidak berefek atau tidak berdampak langsung untuk perubahan masyarakat. Nah, di saat dibutuhkan masyarakat dipanggil, di saat tidak dibutuhkan masyarakat dibuang gitu. Ya. Nah, yang saya berharap bahwa politik bagus, tapi
secara idealnya adalah bagaimana membangun masyarakat berpikir untuk menilai politik itu sendiri dan mengupayakan dengan cara politik mereka bisa menentukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Bagaimana melihat itu, Bang? Sebenarnya ketika bagaimana kita melihat hukum dan politik, ada masalah besar dalam hukum dan politik. Apa itu? Yakni public ethics-nya. Nah, public ethics di sini adalah etika dari elite kita. Bagaimana cara melihat etika dari elite kita? Salah satu contoh besar melihat public ethics dari elite kita adalah omnibus. Nah, mungkin saya agak menyinggung ke produk hukum omnibus. Salah satu problem yang ada di kita dalam politik dan hukum kita adalah public ethics-nya. Public ethics para politisi yang pada akhirnya adalah pembuat produk hukum buruk. Mengapa saya katakan buruk? Ini dapat dilihat dari terciptanya proses legislasi produk hukum omnibus law. Ini adalah contoh produk hukum dengan proses yang buruk. Ini mungkin bakal lebih lanjut. Mengapa demikian? Saya katakan di sini juga perlu adanya logika, di mana penguasa adalah, ini saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Blammer, kembali mengatakan mempengaruhi opini publik serta cara berpikir publik melalui media sebagai alat mempertahankan kekuasaan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh penguasa. Hal inilah yang harus, maka saya katakan bahwa literasi menjadi dasar dalam pemikiran kritis, bahwa penguasa sangat berpotensial dalam mempengaruhi pemikiran publik. Jadi ketika publik memiliki literasi-literasi tersebut, dasar-dasar tersebut, maka civil society bakal langsung membantah apa opini-opini ataupun isu-isu ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para elite kita. Nah, salah satunya adalah produk perundang-undangan. Arah kita sekarang baik. Kita lihat bahwa masyarakat kita sudah banyak yang kritis. Terjadinya demo-demo. Ini adalah salah satu contoh masyarakat kita sudah mulai kritis. Tetapi ketika masyarakat kritis, banyak juga oleh yang pro mengatakan bahwa apakah yang demo-demo tersebut sudah membaca produk yang ditentang. Saya rasa sebagai mahasiswa hukum dan diajarkan oleh profesor saya, seorang ahli hukum tidak harus memahami seluruh hukum. Tetapi seorang ahli hukum harus memahami hukum yang berkaitan dengan kepentingannya maupun kepentingan masyarakatnya. Nah, jadi apalagi para pendemo tersebut bukan ahli hukum. Jadi masyarakat tersebut tidak mendemo ataupun tidak mempertentangkan seluruh dari produk omnibus law tersebut. Masyarakat para pendemo tersebut hanya menentang isu-isu ataupun pasal-pasal ataupun peraturan-peraturan yang bertentangan ataupun merugikan kepentingannya. Para buruh menentang tentang ketenaga kerjaan. Aktivis lingkungan hidup menentang tentang kerusakan lingkungan. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering terjadi. Apakah para pendemo harus membaca? Tidak. Tetapi isu tersebut terus saja dibangun oleh para elite, oleh para penguasa, oleh para pemangku kekuasaan. Nah, cara memfilter tersebut oleh masyarakat umum, oleh public society itu dengan bagaimana? Dengan berpikir kritis. Ketika masyarakat sudah diajarkan dasar-dasarnya, sudah memiliki dasar-dasarnya, masyarakat langsung memfilter. Oh ya, bahwa kita sebagai yang pendemo tersebut ataupun yang menentang omnibus tidak harus mengetahui siapa yang mampu baca dengan lebar 1000 lebih halaman dalam waktu yang pendek, serta masyarakat yang minim tentang pendidikan hukum. Bagaimana mereka menyaring hal tersebut, menganalisisnya. Nah, tidak mudah. Maka mereka hanya memahami, yang perlu mereka pahami adalah hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingannya. Mungkin saya coba dengan kenapa
produk hukum omnibus tersebut dikatakan adalah produk hukum yang buruk. Prof. Jimli mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melewati 3 tahap. Yang pertama adalah tahap yuridis, yang kedua adalah tahap filosofis, yang ketiga adalah tahap sosiologis. Nah, pada tahap yuridis ini dilihat apakah produk peraturan perundang-undangan yang baru ini bertentangan dengan produk hukum yang ada di atasnya, ataupun bertentangan dengan produk hukum yang setara dengan dia. Misalnya, undang-undang, apakah bertentangan dengan undang-undang dasar? Atau bertentangan dengan undang-undang yang setara dengan dia? Ini harus dilihat. Ketika ini bertentangan, maka akan ada terjadinya pertentangan asas-asas hukum. Ini harus dilihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah filosofisnya. Apakah produk hukum tersebut adalah produk hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat atau berdasarkan falsafah bangsa kita. Nah, ini harus dilihat lebih jauh. Tapi saya ingin fokus kepada aspek ketiga, aspek sosiologisnya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum itu harus berdasarkan keinginan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus dilihat. Masyarakat yang diajak apakah seluruh rakyat Indonesia? Tidak. Tapi masyarakat-masyarakat yang akan dirugikan kepentingannya apabila produk hukum itu sudah tercipta, sudah disahkan. Seperti kaum buruh. Ketika membahas tentang bab ketenagakerjaan, kaum buruh harus dilibatkan. Nah, kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, apakah dilibatkan? No. Saya katakan tidak. Tidak secara keseluruhan, dalam artian mereka hanya mungkin, saya bisa katakan ini mungkin, karena saya yakin yang diajak mungkin para elitnya, para investor, para pengusaha, kaum buruh tidak diajak. Nah, ketika hal tersebut tidak terjadi, maka pertentangan pasti akan terjadi. Di dalam buku Bunga Rampai Pemikiran Kritis ini, di awal bulan 2, ketika Presiden Jokowi mencanangkan tentang konsep Omnibus Law, saya sudah menulis apa yang akan menjadi masalah besar ketika Omnibus akan diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah akibat ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang, padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh utama dalam negara demokrasi. Itu adalah yang saya katakan pertama. Yang kedua adalah Omnibus berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan perundang-undangan. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini terjadi. Berpotensi mengabaikan ketentuan formal. Iya, cacat formil. Ketika masyarakat tidak diajak partisipasi masyarakat, maka undang-undang tersebut akan cacat formil. Nah, faktor penyebab ketiga adalah apa? Menjadi pertentangan dari masyarakat. Bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Nah, ketika Omnibus ini gagal diterapkan, maka beban regulasi ini bakal sangat banyak. Kenapa? Undang-undang terdahulu sudah dicabut. Jadi 79 undang-undang yang sudah diterapkan dalam Omnibus Law, sudah dirangkum dalam Omnibus, ketika gagal diterapkan, maka kita harus membuat 79 undang-undang lagi. Nah, jadi beban regulasi ini sangat besar. Oke, Pak. Berarti secara sosiologi bahwa undang-undang Omnibus ini sendiri bahwa sangat bertentangan dengan kultur kita ya. Iya. Kultur kita. Nah, kalau tidak salah bahwa Omnibus Law ini datang dari luar. Dari konsep luar gitu. Mencoba menyatukan dari sekian banyak undang-undang disatukan dalam sebuah undang-undang Omnibus Law. Nah, secara kultur di kita bahwa ini belum bisa diterima. Tidak bisa secara partisipatif seperti yang disebutkan tadi bahwa bagaimanapun lahir sebuah kebijakan atas dasar partisipatif itu pasti akan diterima dan akan berdampak positif bagi masyarakat karena apa yang disampaikan itu menjadi kebutuhan bagi mereka, kan seperti itu. Saya melihat gini, kenapa misalnya
secara berdirinya sebuah bangsa Indonesia adalah dari semangat gotong royong. Semangat gotong royong antaranya adalah sebuah partisipatif yang sangat mendasar bagi kita. Kenapa itu hilang gitu kan? Nah, melihat dari sisi itu Bang, kenapa mesti pemerintah kita, kalau boleh kita kritisi yang lebih tajam lagi Bang, kenapa pemerintah kita selalu lebih berupaya produk luar gitu, tidak melihat filosofi kita yang pada dasarnya mendirikan sebuah bangsa dari semangat gotong royong, dari semangat Aceh berjuang untuk Indonesia, dari semangat daerah-daerah lain berjuang untuk Indonesia, sehingga lahir Indonesia gitu. Dari kerajaan-kerajaan dulu bergotong royong bersama sehingga melahirkan Indonesia gitu. Filosofi itu kenapa nggak digunakan? Ketika ini dikatakan bahwa produk omnibus ataupun konsep ataupun metodologi omnibus law ini adalah dari luar, iya. Apakah ini bertentangan dengan kultur kita? Sebenarnya tidak secara keseluruhan. Apabila dalam prosesnya partisipasi masyarakat itu dilibatkan. Nah, ini yang tidak dilibatkan adalah partisipasi masyarakatnya. Sehingga aspek sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ketika dikatakan apakah omnibus law adalah produk dari luar, saya katakan iya. Tetapi apakah omnibus law itu bertentangan dengan kultur kita? Saya katakan tidak secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena konsep yang sama dengan omnibus ini pernah diterapkan di kita. Ini dapat kita lihat di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1/MPR/2003. Itu sama dengan konsep omnibus. Lantas, kenapa saya katakan ini bertentangan dengan kultur kita tidak secara keseluruhan? Karena partisipasi masyarakatnya yang tidak diajak. Ketika partisipasi publik dimintai, pihak-pihak yang bakal dirugikan kepentingannya dengan sebuah produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan itu dilibatkan. Ajaklah, mari kita berdiskusi. Ini tidak. Ini yang dikatakan oleh Dr. Zainal Arifin Mokhtar sebagai cacat formil. Ketika diajak masyarakat, maka partisipasi publik ini bakal didengar. Ini bakal terjadi konflik kepentingan. Terkesan terjadi konflik kepentingan dalam pembentukan omnibus law ini. Ini juga dapat kita lihat secara real, memang terjadi konflik kepentingan tersebut. Bahwa produk hukum ataupun proses legislasi yang terjadi dengan cepat, dengan proses yang sangat cepat, ini di luar kebiasaan para legislator ya Pak. Karena kita lihat para legislator kita ataupun anggota-anggota DPR kita ini sangat lambat terhadap pembentukan sebuah produk hukum. Tetapi menyangkut dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, prosesnya sangat cepat. Berawal dari konsep yang baru dicanangkan di awal tahun, ini di bulan Mei langsung dibahas, di September, Oktober langsung disahkan. Ini yang sangat buruk. Menyangkut beberapa protes yang dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan aksi-aksinya. Nah, kalau seandainya misalnya diambil dan diajak diskusi, apakah itu akan menjadi sebuah partisipatif yang dimaksud seperti itu, Bang? Kalau untuk sekarang saya katakan sudah terlambat. Nah, ini sudah terlambat. Kenapa? Undang-undang sudah disahkan. Tapi yang saya sayangkan adalah undang-undang yang sudah disahkan di DPR ini diubah. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa demikian? Ini seolah-olah ini tidak menghargai para anggota-anggota DPR seperti fraksi-fraksi yang menolak terhadap Omnibus Law tersebut. Jadi apa gunanya banggar? Apa gunanya kita pembahasan? Ini tidak ada gunanya. Langsung pada penetapan. Kenapa tidak demikian dilakukan? Ini yang saya sayangkan. Ini sering saya katakan bahwa ini adalah salah satu cacat public ethics-nya para legislator kita. Nah, berarti penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, kan? Itu
salah satu cara lain. Iya. Tetapi ada cara yang lebih cepat, yakni dengan Presiden mengeluarkan Perpu. Nah, ketika Presiden sudah mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus tersebut ini baru kita edit, kita ubah. Yang pasal-pasal yang memang bertentangan dengan sosiologis masyarakat kita diubah. Jangan dengan cara praktek-praktek yang busuk seperti ini. Undang-undang sudah disahkan, lalu diubah, diedit, kata-katanya diubah. Tidak boleh, ini tidak menghargai. Kita keluarkan anggaran besar-besar dari masyarakat, pajak kita, pajak saya. Itu dikeluarkan untuk Berarti pembahasan perubahan tersebut. yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanismenya ya? Tidak. Oke. Karena dilakukan setelah perubahan tersebut dilakukan setelah disahkan. Awalnya pengesahan lembar halamannya 1000 halaman, sekarang 800 halaman. Bagaimana ini? Apakah ini tidak berpotensial bakal berpotensial adanya pasal-pasal penyeludupan? Nah, mungkin belum bertemu pasal-pasal penyeludupan tersebut, tapi bakal besar kemungkinan akan ada pasal-pasal penyeludupan tersebut. Jadi publik terus bertanya. Jadi ketidakpercayaan publik terhadap elit kita itu bakal semakin tinggi dengan adanya praktek-praktek busuk seperti ini. Bang, menyangkut dengan apa tadi Abang katakan bahwa ini ada sebuah cacat hukum ya, secara ini karena perubahan terjadi di saat sudah disahkan. Iya. Nah, yang paling sangat krusial bahayanya itu apa kira-kira kalau hal ini terus dilakukan? Ketika perubahan dilakukan setelah pengesahan, selain itu adalah praktek ketidakmenghargai proses pembahasan, paling tidak menghargailah pajak-pajak kita, anggaran-anggaran yang sudah kita lakukan, kita keluarkan dari pajak untuk proses pembahasan. Jadi apa gunanya ini? Itu yang pertama. Yang kedua, konflik kepentingan itu sangat besar terjadi, potensialnya besar. Penyeludupan pasal-pasal terhadap yang potensinya. Kenapa saya katakan potensial penyeludupan? Ada penelitian saya baca dari lembaga pengkajian hukum ataupun dan juga dari Watchdog mengeluarkan, dan LBHI mengeluarkan data mengatakan bahwa lebih dari 50% ataupun lebih, saya rasa lebih daripada 50% anggota legislator kita adalah pengusaha. Nah, jadi ketakutan kita sangatlah wajar ketika pasal-pasal di Omnibus itu akan ada penyeludupan. Bang, dalam melihat kondisi di Aceh sendiri bahwa hukuman cambuk itu menjadi sebuah hukum syariah ya, yang sudah disahkan. Nah, secara kasat mata saya melihat bahwa tidak ada efek jerah dari penerima hukuman itu sendiri. Malah kadang tersenyum, kadang saya banyak sekali mengikuti, dan saya bekerja sebagai media, saya meliput dan saya lihat itu hanya sebuah formalitas yang dilakukan. Ada juga yang berani melawan algojonya gitu, sangat-sangat memalukan ditonton ke publik hal tersebut. Sepertinya tidak berwibawa hukum kita gitu. Jadi sebenarnya ini hukum syariah Islam. Nah, kalau hal itu terjadi berefek sangat tidak baik ya buat publik kita gitu. Gimana melihat itu, Bang? Dalam penelitian tesisnya kemarin? Ya. Saya pertama yang saya lihat adalah apakah pidana cambuk itu efektif atau tidak. Nah, ketika melihat efektif atau tidak, indikatornya efektif atau tidak itu adalah tujuan hukumnya tercapai atau tidak. Salah satu indikator tujuan hukum itu tercapai adalah terciptanya pencegahan spesial, spesialis, pencegahan spesial dan pencegahan umum. Pencegahan spesial itu maksudnya adalah yang terjadi tidak, yakni membatasi terjadinya residivis. Nah, jadi residivis itu tidak akan terjadinya pengulangan kejahatan.
yang umum tersebut adalah untuk menakuti masyarakat yang belum melakukan kejahatan untuk melakukannya. Nah, tetapi dengan indikator tersebut, saya tidak dapat katakan pelaksanaan pidana cambuk itu efektif. Karena data dari Mahkamah Syariah yang saya dapatkan pada rentang waktu antara 2016 sampai tahun 2018, indikatornya itu trennya itu meningkat. Ketika tren itu meningkat, maka itu tidak dapat dikatakan efektif apabila kita mengambil indikatornya adalah pencegahan tersebut. Saya melihat, saya ingin pada penanggulangannya ataupun biasa disebut dengan criminal police, saya dalam tesis saya menggunakan konsep dari Peter Hefnagel. Di konsep Peter Hefnagel itu diajarkan salah satunya adalah dengan menggunakan media massa sebagai sarana menyebarkan pelakunya, mempermalukan. Dengan cara mempermalukan pelaku, maka si pelaku tersebut akan merasa malu. Ketika dia malu, dia tidak akan mengulangi kejahatannya tersebut dan juga akan mencegah orang banyak untuk melakukan kejahatan tersebut. Tetapi dengan dikeluarkannya pergub yang menentang pelaksanaan pidana cambuk di ruang terbuka, ini semakin mengkhawatirkan saya. Bagaimana efektifnya? Bagaimana melihat efektif ini? Jalan efektif itu semakin tertutup. Nah, ketika dalam tesis juga saya bahas dengan faktor-faktor yang tidak efektif. Salah satu faktornya adalah faktor yuridis, dasar hukum kita yang ditolak oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat non-muslim. Nah, di Undang-Undang Pemerintahan Aceh jelas bahwa pelaksanaan pidana cambuk itu berdasarkan keislaman, bukan teritorial. Sehingga untuk pelaku non-muslim itu tidak dapat dicambuk. Ketika dilaksanakan pidana cambuk untuk non-muslim, maka kita sedang menentang peraturan pemerintah Aceh tersebut, peraturan pemerintahan Aceh. Padahal kita mengagung-agungkan UU-PA tersebut, tetapi di salah satu poinnya malah kita menentang. Nah, kita mau arah yang kemana? Kita mau berfokus tetap melaksanakan ego kita, ataupun kita bakal melihat bahwa pelaksanaan pidana cambuk bakal tidak efektif dan tren itu semakin meningkat setiap tahunnya. Apakah terhadap hukumannya yang sangat minim terhadap cambuk yang dilakukan, misalnya zina 100 kali atau segala macam, atau ada efek lain, Bang? Arti salah satunya seperti yang dikatakan tadi, setelah dicambuk tidak ada efek jerah sehingga peningkatan kasus itu semakin meningkat ya. Kalau menurut Abang, kira-kira hukuman cambuk ini dihentikan ataupun bagaimana caranya agar lebih efektif? Baik, ketika pertanyaan apakah pidana cambuk dihentikan, saya orang yang tidak akan pernah setuju pidana cambuk itu dihentikan. Nah, ini mungkin sependapat dengan Pak Fadli. Ini yang membedakan kita dengan daerah-daerah lain. Jika pendapat pribadi, saya orang yang menentang apabila pidana cambuk itu dihentikan. Kita perbaiki, iya, kita setuju. Apa yang diperbaiki? Aparat penegak hukumnya. Nah, ini konsep faktornya. Kenapa sebuah produk hukum itu tidak efektif? Saya mengutip konsep dari Sujono Sukanto. Yang pertama adalah faktor dari penegak hukumnya. Nah, kita mungkin Bang Jufri sependapat dengan saya, faktor penegak hukum kita, khususnya wilayatul hisbah, itu minim. Dari jumlah dan juga dari pendidikan. Apakah wilayatul hisbah mengerti tentang fikih-fikih jinayah? Saya rasa tidak secara keseluruhan. Nah, sehingga dalam tesis saya sarankan bahwa yang menjadi wilayatul hisbah adalah mereka-mereka yang memiliki basic fikih jinayah, yakni orang-orang Dayah.
Ini tidak, tamatan SMA bukan mendiskreditkan salah satu pendidikan, tapi tamatan SMA diangkat menjadi wilayatul hisbah. Ini adalah mereka di SMA secara umum, fikih jinayah tidak diajarkan. Nah, maka orang-orang daya harus dilibatkan dalam penegakan hukum tersebut. Mereka bakal mengerti tentang fikih-fikih jinayah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fasilitas kita rendah. Yang ada hanyalah penegak hukum wilayatul hisbah hanya ada di ibu kota kabupaten, tidak masuk ke desa-desa, tidak masuk ke kecamatan. Sehingga saya anjurkan adalah dibuatkannya kantor-kantor tempat di kecamatan wilayatul hisbah, sehingga penegakan ataupun penegakan syariat Islam bakal lebih merata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor hukumnya. Sudah seperti saya katakan tadi, ada yang salah dengan peraturan perundang-undangan kita, yakni kanun, sehingga masyarakat tidak dapat menerimanya, khususnya yang tentang pidana cambuk terhadap non-muslim. Nah, yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarananya. Fasilitas penegakan hukum kita tidak memadai. Nah, ini kita mungkin Bang Jufri lebih mengetahui yang ada di lapangan. Benar tidak yang saya katakan bahwa alat penegakan hukum kita, infrastruktur penegakan hukum tentang pidana cambuk ini tidak memadai, kurang memadai. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Meningkatkan efektivitas itu dapat dengan dua cara, yakni dengan legal formal dan non legal formal. Saya tidak sependapat dengan legal formal. Saya kurang. Walaupun saya pidana, tetapi dalam pelaksanaannya saya lebih setuju tentang yang lebih kepada sanksi sosial, sanksi badan sebisa mungkin dihindari. Nah, dengan legal formal, maka perbaiki fasilitas-fasilitasnya, perbaiki penegak hukum kita, dan selanjutnya adalah perbaiki peraturan perundang-undangan kita. Yang ketiga adalah apabila adanya pelaku, maka framingkan pelaku, wajahnya. Nah, kenapa demikian? Maka ini akan mencegah orang-orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Kenapa? Dipermalukan. Efek jerah ya Pak. Nah, mungkin dalam Islam juga disebutkan mempermalukan itu salah satu dalam Islam juga disebutkan mempermalukan si tersangka itu salah satu cara untuk memberikan efek jerah ya Pak. Ini dalam Islam kan dilakukan ya Pak. Itu salah satu efek jerah. Tetapi dalam tesis saya menggunakan konsep dari Hefnagel karena tidak agak kurang dengan basic hukum Islam. Jadi saya gunakan konsep dari Hefnagel, yaitu memframing wajah si pelaku. Tapi bertentangan dengan hak asasi manusianya. Ketika hak asasi manusia dilihat secara general, saya tidak pernah sependapat melihat hak asasi manusia secara general. Kita harus melihat hak asasi manusia sesuai dengan kultur ataupun sosio masyarakat tersebut. Nah, banyak teman-teman di ICJR mengatakan pidana cambuk bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketika dilihat secara general, secara umum, mungkin dapat dikatakan iya. Tetapi kita harus melihat secara spesial. Ini hukum Islam, ini wilayah kita, teritorial kita, sosio masyarakat kita begini. Jadi kita tidak dapat menerapkan hak asasi manusia yang secara general kita bawa pulang mentah-mentah ke sini. Kita harus menyaring. Contohnya seperti ini Bang, misalnya seseorang sudah melakukan pelanggaran terhadap hak ajazi seseorang. Apakah seseorang yang melakukan pelanggaran hak ajazi tidak boleh dilanggar hak ajazi dia yang melakukan gitu? Ya. Konsep demikian itu diajarkan pada hak asasi manusia, bahwa konsep dasar hak asasi manusia bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, tetapi dia merampas kemerdekaan orang lain. Nah, jadi yang saya ingin katakan bahwa pelaksanaan pidana cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kita harus melihat sesuai dengan
porsi masyarakat kita. Kita harus lihat dengan kultur dan sosio masyarakat kita. Kalau kita kaji lebih jauh Bang kan, ada beberapa yang sebenarnya harus kita kritisi secara mendasar. Contoh misalnya WH. WH sendiri dia sekarang berkantor di Satpol PP, sedangkan Dinas Syariah Islam ada. Kenapa tidak dibina melalui Dinas Syariah itu sendiri? Sudah seolah-olah mereka sebagai Satpol PP sekarang yang ini kadang-kadang bergabung dengan Satpol PP. Itu kita nggak tahu apakah memang dari sisi pendanaannya, tapi kalau memang sudah ditetapkan sebuah kebijakan juga harus dianggarkan dengan dana yang cukup gitu Pak. Bang, buku ini memang belum sepenuhnya saya baca, sekilas sudah saya dikirimkan beberapa tulisan dibantu oleh Pak Fadli kemarin sudah ini, dan saya berharap teman-teman ini adalah sebuah buku pembelajaran atau pemikiran-pemikiran kritis di sini, dan kalau misalnya nanti teman-teman mau mendapatkan buku ini bisa menghubungi Jufrizen Channel. Nanti kita akan secara online kita akan ini harganya kira-kira Untuk harganya 55.000. Untuk harganya 55.000, nanti teman-teman bisa langsung berhubungan langsung ataupun di bawah komen nanti bisa Anda pesan melalui Jufrizen Channel, karena buku ini sangat bagus sekali, dan pemikiran-pemikiran kritis di sini tergambarkan, dan jelas sekali beberapa ini termasuk ada tesis, ada penelitian di sini ya. Ada penelitian tesis Abang bukan? Di sini nggak ada ya. Khusus dari pemikiran kritis yang saya tulis di media-media massa. Oh ya. Dari rangkuman-rangkuman beberapa tulisan-tulisan beliau, dan beliau tuangkan dalam buku ini. Sangat tepat sekali kalau memang teman-teman memiliki buku ini. Dan ada beberapa buku lain lagi, bisa nanti berhubungan dengan Jufrizen Channel. Bang, terima kasih waktunya. Pak Fadli, ada sesuatu yang mau disampaikan atau bagaimana? Pak Fadli, kita sudah berdiskusi panjang tadi. Pak Fadli sudah sangat setia menemani kita. Mungkin ada sedikit apa yang kami bincang-bincang tadi. Pak Fadli sebagai penengah hari ini bisa menggambarkan sedikit bagaimana Pak Fadli tentang tema kita yang kita bincangkan hari ini, Pak Fadli. Alhamdulillah, kita sudah mendengar dari pemikiran-pemikiran kritis dari kalangan milenial, artinya perwakilan representatif milenial sudah diwakili oleh Muammar, dan kita patut berbangga yang terwakili ini justru putra daerah kita. Kita tidak bisa bayangkan, ini kita buka saja, bahwa Muammar ini berangkat dari Banda Alam di Pantun Raya M, yang dalam tanda kutip orang lebih sering identik melihat itu kalau dari agak jauh dari itu, kira-kira tidak punya pemikiran-pemikiran yang brilian seperti ini. Dan alhamdulillah ini sudah kita dengar. Kemudian ada buku ini juga, dan ini perlu dibaca. Paling tidak ini bisa memotivasi langkah awal bagi generasi milenial untuk ikut seperti apa yang sudah dicoba lakukan oleh Muammar melalui pemikiran-pemikiran kritis. Dan alhamdulillah kalau tadi disampaikan ini harganya 55.000, namun saya dapat secara gratis. Mungkin ada hubungan emosional yang dekat dengan Muammar. Demikian saja, dan ini patut kita apresiasi pertemuan kita hari ini. Apalagi tadi sudah disampaikan di tempat kita ini belum ada sebuah kultur di mana meja kopi ini dijadikan sebuah diskusi-diskusi yang menarik. Sebenarnya nih Muammar mungkin belum melihat atau sudah melihat, justru Jufrizen Channel dari awal menggagas media ini justru untuk mengubah mindset bahwa kita di sini juga tidak akan berupaya seperti itu. Dan alhamdulillah demikian, sebagai bahasa penutup mungkin atau statement penutup dari saya yang sudah kalangan milenial.
Makasih Pak Fadli. Saya oke. Makasih banyak Pak Fadli sudah mendampingi hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali Bang Muammar bersempat berkunjung ke tempat kami yang sederhana ini, dan ruang kami inilah ruang-ruang yang mungkin sangat masih kosong, dan harapan kami marilah kita sama-sama membangun Aceh Timur walaupun berjarak jauh, tapi pemikiran-pemikiran kita sampaikan kemari sehingga Aceh Timur ke depan akan dipimpin oleh sosok-sosok yang punya pemikiran yang cerdas untuk membangun Aceh Timur yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hari ini saya luar biasa sekali. Dan harapan saya kepada Bang Muammar, sampaikanlah pesan-pesan saya terhadap ini Aceh Timur sebenarnya sangat berpotensi, banyak sekali. Dan kalau boleh saya ingin sampaikan satu tulisan nantinya, bunga rampai pedesaan akan melahirkan pemikiran yang luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Jufrijan diri dari hadapan Anda semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.